Oke. Jadi kita hapus dulu ini benderanya. Jadi mungkin bisa teman-teman bisa sambil ngikutin kalau misalnya lagi buka Blender. Bebas. Jadi pertama ya, ini untuk menghalangi ini. Oh, itu aja lah. Jadi pertama kita kita shift A, kemudian plane. Kita untuk bikin benderanya kita shift A, kita masukin plane ke dalam, kemudian kita rotasi terhadap sumbu X yang merah itu 90. Ya, kalau misalnya nggak bisa sih, saya biasanya pakai shortcut atau bisa pakai ini manual, misalnya 45 seperti itu. Ya, yang dasar-dasar seperti ini mungkin sudah pada tahu ya. Kemudian kita ke tampak depan, kita jadiin persegi panjang. Ini kan kotak ya. Kita scale terhadap X jadi persegi panjang. Setelah itu kita subdivide. Kita kasih sebenarnya sama seperti lookup sih ini, tapi kita mending subdivide aja. Kita pilih semuanya, di edit mode ya, jangan lupa di edit mode, kemudian subdivide. Kita cutnya kalau saya 15, bebas sih gimana, semakin banyak semakin mulus itu, atau dikurang banyak. Nah, kemudian kita pilih yang tepinya ya, bagian tepinya kita pilih. Kemudian kita masuk ke mana nih, object data properties. Di vertex group sini kita tambahin add vertex group. Kemudian langsung di assign. Nanti muncul seperti ini. Setelah itu kita ke object mode, kita bikin objek baru untuk bikin tiangnya. Tiang, jadi tiang tuh apa ya, silinder mungkin. Silinder, di edit mode kita kecilin dulu. Terlalu panjang ya. Ini mungkin. Itu. Kemudian kita pingin si bendera ini nyambung ke tiangnya, seperti itu. Jadi yang pertama ini belum di reassign. Oh ya, kemudian kita pilih benderanya dulu, kita shift ke kiri ke tiangnya. Kalau misalnya ini ya yang kuning nih, jadi highlightnya kuning. Itu adalah yang terpilih yang terakhir. Kita Ctrl V, kemudian objek. Ctrl V ya, parent object. Jadi nanti muncul garis hitam-hitam seperti ini, garis putus-putus. Berarti artinya itu sudah tersambung, sudah terparent. Misalnya kita gerakin yang ini ya. Tuh, yang benderanya juga ngikut, soalnya sudah nyambung ke sini. Setelah itu, bentar saya tunjukin, ini menghalangi zoom-nya nih. Kita atasin zoom-nya. Oh, ada yang masuk. Oke.
Ini ada dua timeline-nya, jadi sebenarnya sama aja sih timeline yang atas sama yang bawah. Jadi di sebelah kiri, yang sebelah kiri ini bisa dropsheet, kan seperti ini, sama aja, bisa timeline. Timeline itu ya sama sih. Jadi kalau dropsheet itu timeline untuk semua objek yang ada di layer ini. Kalau ini yang timeline biasa itu sama juga tapi keseluruhan. Tapi saya biasanya pakai dropsheet. Jadi kita bawain aja ini. Kan defaultnya seperti ini, defaultnya yang bawah. Seperti ini kan default. Jadi kalau misalnya pengen ngaktifin dropsheet, kita tinggal ke sini dropsheet. Seperti itu. Terus tadi sudah di parent. Kemudian misalnya kita play ya, kan nggak ada efek apa-apa ya, soalnya kita belum kasih fisik, belum kita kasih hukum fisika ke situ. Misalnya kita ingin benderanya itu bersifat seperti kain. Nah, caranya kita kasih fisik kain kalau seperti itu. Jadi kita pilih dulu kain benderanya, kemudian di physics properties kita ke cloud. Nanti dia memiliki sifat kain. Coba kita space. Random banget ya kayak gitu. Jadi kan kita pengennya kan kayak bendera. Coba mungkin. Hmm. Tadi ini tenang ya. Camping. Oh iya, soalnya ada angin ya. Jadi saya kan kita hilangin dulu anginnya ya. Lihat begini. Jadi ke situ. Bangun betul. Kita tengahin coba. Oh ini bisa. Oh tidak bisa. Sudah tersimulasi nggak bisa. Oh bisa bisa. Ini. Oh tapi saya belum bikin ini ya. Jadi yang saya pengen yang gerak itu bertumbuh pada yang tepi ini. Jadi kayak bendera terus. Jadi bukan di sini. Mungkin ada yang tahu mungkin. Saya coba kita teks mana. Oh belum di. Jadi gitu. Terbang ya. Jadi terbang dan mungkin ada yang salah. Coba.
subdivide ini 16, kemudian di yang ini ke kiri, ini di vertex itu kita assign, dan oh iya tadi ada yang lupa, jadi kita tambah ini ya, tiang lagi. Yes, terhadap Z. Segini aja tiangnya. Dan G terhadap X. G turunin. Kemudian ini belum dikasih plot. Atau jangan plot dulu. Jadi dikasih apa? Dikasih plot. Ini. Begini ya. Ranking factor. Kita parent. Di sini. Jadi udah di assign. Plotnya sudah replace. Di shape-nya. Oh iya, ini belum ditambahin. Jadi setelah itu di shape-nya kita tambahin grup. Mungkin kan jadi udah benar ya. Jadi apa namanya, sumbunya nggak di tengah seperti itu. Jadi kan kita pengennya si yang pangkalnya ini tetap tegak lurus seperti ini. Tapi ini karena coba kita set sebentar. Mungkin kurang banyak mungkin. Coba kita subdivide lagi jadi tambah kecil. Oh, kayak gitu. Cancel. Kita set smooth. Jadi mengkeret ya. Kalau ini kalau ada tukang sampah, sini sampahnya langsung bawa. Set smooth. Coba collision-nya, self collision, nyalain. Jadi gini. Mungkin ya, mungkin yang titik kuning ini penyebabnya. Coba kita objek set origin, set origin ke jadi kursor mungkin. Nah ini udah benar sih, tapi jadi ke tengah. Ya gitu. Kita bisa dipindah nggak? Tengah gitu. Ngikut juga ini. Misalnya. Cuma agak ini sih, agak tricky. Nah, seperti ini. Kan udah selesai nih. Tapi kita kan pengennya nggak tembus ya ke tiangnya. Kita kasih rigid body.
git body itu jadi dikasih apa? Oh ya, sorry bukan itu. Jadi di mana? Di tiangnya kita kasih git body, kasih collision nanti. Collision itu jadi kayak kalau saya nggak dikasih collision jadi kan tembus, itu jadi anjir. Jadi git body ini dipasif dulu biar nggak kemana-mana. Kita coba. Oh, masih tembus soalnya collision-nya belum di mesh. Collision-nya shape-nya belum diganti ke mesh. Coba. Masih gitu. Benderanya belum dikasih. Coba git body ke benderanya juga. Kemudian mana collision tidak ada collision. Lempar. Mungkin bukan dikasih gitu. Seperti ini. Mana ya collision-nya tidak ada. Juga mungkin. Vertex max, velocity, penangular, tensionnya, compression. Harusnya di collision sih. Biar si apa namanya enggak tabrakan seperti itu. Kita coba ya. Yang karakter tadi itu gimana cara dia tembus. Ya. Di hide tulang-tulangnya, hide semua. Nah ini kan dia kan ini kan sama aja, ini kan tiang bawaannya. Jadi itu gimana ya settingannya tadi lupa. Settingannya, oh ini enggak dari gate babinya sebelah sini. Shrinking factor tidak. Object collision. Coba bendera tadi. Kita sembunyiin. Ini kita sembunyiin. Hmm. Mesh mungkin. Pasif. Harusnya sih ada settingan seperti itu, jadi nggak nembus. Tapi ya seperti itu kalau untuk kain ya. Agak ngebug. Coba kita ke selanjutnya. Kita apa namanya? Oh ya, sampai di sini mungkin ada ini yang ditanyakan. Ada yang mungkin masih bingung untuk teknis apa namanya? Apa nih? Tekstil kain-kain seperti ini. Oh iya, ini belum juga ditambahin angin nanti. Mas, ACC, Mas tidak. Oke, siap. Nggak ada yang ditanyain? Ada Kang. Oke, gimana? Yang tadi biar fokus ke satu sudut aja gitu. Saya ketinggalan kayak. Fokus ke satu sudut. Satu ya yang gerakannya fokus ke satu sudut gitu. Oh, fokus ke, jadi eh, apa namanya? Sisi benderanya nempel ke sini misalnya. Ya, Terus saya
gerakannya gitu, gerakannya. Jadi gerakannya nggak hancur gitu atau gimana? Iya, iya gitu. Dari Jadi setting. ya, bentar ya. Kita ke sini. Yang pas di pangkal sini kita tempelin ke sini seperti itu. Ke bendera misalnya. Tadi siapa yang bertanya ya? Bentar. Ya, ya, ya Kang. Oh, Novel Ahmad ya. Hmm. Seperti ini. Jadi apa pangkal dari bendera ini nyambung ke sini gitu. Atau yang gimana? Iya, tapi si gerakannya benderanya itu apa apa namanya, bukan berfokus. Ya jadi berpatokan ke situ gitu, ke sisi yang itu. Patokannya ke sini. Iya, iya. Bukan yang kayak tadi yang tengah tuh. Yang apa? Jadi mengkeret ya apa ya istilahnya tuh. Mm-mm. Ya, jadi pertama kita pilih dulu ya yang ini, pangkalnya sini. Kemudian klik, bukan klik, sorry, di sini, object data properties, kita assign. Nah, kita tambah lagi misalnya, tambah nanti muncul grup seperti ini. Kita assign, ya, langsung assign. Kemudian pilih benderanya dulu di object mode ya, di object mode pilih benderanya dulu, kemudian shift ke si tiangnya, Ctrl P, kemudian set parent untuk objek seperti itu. Oke, ini sudah terparent soalnya tadi. Jadi nanti kalau terparent nanti nggak ini nggak ke situ. Jadi ini sudah terparent. Harusnya sih pas di play nggak ini sih nggak hancur. Tapi ini masih tembus masih belum juga. Mungkin itu novel atau udah terjawab ya? Cukup Kang. Yang penting Oke nanti ya. kan direkam ya, bisa Ya dicoba-coba. ya ya. Ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan sebelum kita pindah ke yang selanjutnya. Jadi ini kain-kain seperti itu. Bisa untuk bikin apa namanya model 3D baju misalnya. Oh iya, ini belum dikasih angin ya. Bentar saya kasih angin dulu. Jadi untuk menambah angin mudah sekali ya sekarang. Tinggal Shift A. Oh ya, di objek mode dulu. Dan Shift A. Dan ini ketutupan zoom. Shift A. Kemudian force fill ke ini wind. Nah, nanti muncul controller seperti ini. Ini tuh panah tuh maksudnya arah anginnya kemana. Kemudian si yang lingkaran-lingkaran ini, yang ring-ring tiga, artinya apa ya istilahnya? Kayak kekuatan anginnya itu seberapa. Jadi kan kalau misalnya defaultnya segini tuh kecil banget gitu kekuatan anginnya. Kita bisa ngatur di apa kekuatan anginnya di physics properties. Nanti muncul seperti ini. Type-nya wind. Kemudian kita bisa atur strength-nya, kekuatannya, kekuatan anginnya seberapa. Semakin apa angkanya semakin tinggi, semakin kenceng anginnya. Seperti itu. Kita coba aja ya. Arahnya ini dari bawah ke atas ya. Coba anginnya dari misalnya dari sini. Ini saya itu origin. Nah,
Nah, seperti ini. Misalnya anginnya hadapnya sama dari sana ke sana, seperti itu. Kita coba. Tuh. Agak ngefek sedikit ya, soalnya kurang kuat anginnya. Coba kita anginnya misalnya strength-nya 3 juta. Jauh. Jauh. Dan banyak-banyak. 300.000 mungkin. Wah, jadi itu. Terlalu kenceng. Coba 50.000. Terlalu kenceng. Tapi ya gitulah ya. Angin ribut nih. 20.000. Oke, seperti itu. Coba misalnya 10.000. Coba-coba aja sesuai kemampuan laptop dan kemampuan apa namanya, sesuai selera. Ini kadang-kadang yang ngebug itu kalau misalnya FPS-nya terlalu tinggi, jadi ngebug, tiba-tiba terlempar seperti itu. Coba yang normal aja, 5.000. Ya, lumayan kenceng nih. Gitu, seperti itu. Jadi ini untuk kain-kain ya. Bisa juga ditambahin ya biasa ya. Coba kita tambahin warna ya. Ini nggak kosong. Misalnya kita tambahin warna ininya merah putih coba. Merah putih. Sini kita inginnya warna merah. Gitu. Kita assign ini ke belakangnya. Sudah kita assign, coba kita ganti warna merah. Nah, kita jadi gini. Gibarnya aneh ya, tapi oke lah, jadi seperti itu untuk apa, kain. Kemudian kalau ada yang ditanyakan lagi mungkin udah nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut ke apa, simulasi yang satunya. Mungkin yang rigid body itu aja. Jadi kita nanti rencananya bikin seperti ini. Simulasi hancur menghancur ya. Ini apa? Membutuhkan spek komputer yang gede ini. Saya aja berapa ini, harusnya 16 bisa sih. Tapi ya gitu, masih FPS-nya masih 20 gitu kan. Kadang-kadang drop ke 12. Itu ada itu di sebelah kiri. 24, 26. Padahal belum dikasih tekstur, masih kosongan seperti itu. Nah, kita ingin bikin seperti ini. Coba kita mulai dari bikin new, kita hapus semua, klik A, kemudian hapus semua. Oh, kalau bisa sisain si kubusnya. Ya, hapus kameranya, cahayanya hapus. Kemudian kita bikin apa ya, tumpukan kotaknya dulu. Harusnya bisa pakai modifier air, tapi saya nggak bisa di copy, jadi kita manual aja. Oke, kita atasin dikit. Nanti ini kita bikin lantainya di sini. Jadi kita ke atasin dikit. Klik Shift D ya. Kita tumpuknya misalnya berapa ya? 4 mungkin. Samping. Klik D ya. Klik Shift D, diduplikat. Kemudian kita geser ya.
kan cut, klik kiri dulu, shift D, terus klik kiri, kemudian G, klik X, kita duplikat sebentar. Sebentar ya, saya ini hujan sambil jemuran dulu. Oke aja. Harusnya bisa pakai modifier array seperti ini. Misalnya kita kasih modifier array ya. Tapi saya ini nggak ada kopinya. Gimana ya? Ini bisa ngopi ke samping-samping. Kita nggak usah pakai array. Kita manual aja. Ini. Dan kita pilih semua. Kita klik toko. Sorry. Kita atasin. Saya bisa pakai modifier tapi begitu dah. Mungkin tumpukannya segini aja, nggak usah tinggi-tinggi. Kita terhadap Y. Kita terhadap Y. Nah, apalah. Oke, kemudian kita bikin lantainya. Oh, besarin. Kurang besar. Biar apa? Bola sih apa? Kotaknya nanti kalau misalnya kena bola nggak jauh-jauh amat gitu kan. Udah jatuh ke bawah. Kita luasin dulu. Kalau bisa jangan sampai ini ya. Jangan sampai overlapping seperti ini. Kita extract itu biar kepilih sini. Kita dempetin banget. Bisa nggak? Kita website. Ini. Kemudian kita bikin rantai bolanya. Ini di sini. Receive kemudian mesh torus ya. Bikin rantai. Kita rotasi 90. Dan ke edit mode. Kita pilih setengah. Ya. Kita grab ke arah Z. Oh, yang belakang nggak kepilih. Jadi dipilih setengah. Sorry. Seperti ini. Kemudian GZ. Kemudian oh ya biar optik aja.
Titiknya set origin ke origin to geometry. Versi yang tengah, apa namanya? Yang titik kuningnya di tengah dari geometri. Kemudian kita bikin yang apa rotasinya 90 derajat juga. Kita duplikat, kita offset, kita ke atas mungkin. Kemudian kita rotasi ya Z 90. Ini. Kemudian kita duplikat ya ke atas terus. Misalnya. D, Z, D, G terhadap Z. Nah, ini satu lagi. Terhadap Z. Ini. Nah, seperti ini. Ini terlalu besar ya rantainya. Kita kecilin. Kita bikin bolanya. Bandulnya, kita bikin bandulnya. Klik Shift A, kemudian di sphere. Kita taruh di sini. Pas nggak? Mungkin segini. Kurang besar sih. Kita besarin dulu. Sampai di sini ada yang ditanyain untuk bikin semuanya nih dari sampai sini. Aman ya kira. Cuma ini bentuk-bentuk ini. Cuma Shift A, kemudian ini banyak pilihannya. Seperti itu. Aman. Oke. Kemudian kalau bisa ini sama yang rantai terakhir ini sama simbolannya kita gabungin ya. Ctrl T mungkin. Kebalik. Dari ini ke ini. Salah. Misalnya kita gerakin ini. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita kasih fisik ya. Pertama, kita gabungin aja nih, Ctrl J jadi satu. Pertama si rantai pertamanya kita kasih fisik apa ya? Misalnya modifier atau fisik ya? Fisik mungkin. Fisik rigid body coba. Kalau misalnya aktif kan jatuh ya, berarti artinya itu normal. Jadi rigid body itu menambahin apa? Jadi si objek ini punya massa, punya gravitasi gitu. Kita coba gini tipenya pasif, biar diem ya, nggak terlempar kemana-mana. Kemudian shape-nya kita kasih mesh. Oke. Kemudian shift ya. Setelah dipilih yang pertama ini yang sudah teraplikasikan ini get body-nya. Shift, kemudian mohon maaf ini suara hujan nggak ini ya. Aman ya. Saya tutup dulu jendelanya. Nah, seperti ini. Kita pilih rantai yang pertama ini, ya kan yang sudah teraplikasi sama rigid body-nya.
Kita shift, klik kiri semuanya yang sisanya. Ya. Kemudian klik F3. Nanti di sini nanti kosong ya, nanti banyak pilihannya misalnya seperti ini. Ya kan? Kita search aja copy rigid body, mana rigid body? Coba pencet. Nah, nanti seperti ini ya. Rigid body gitu. Copy rigid body seperti nanti ada muncul seperti itu. Oke. Mungkin ini aktif aja ya. Oh, jadi yang ini pasif, yang ini aktif. Jadi ini aktif, kan nanti jatuh. Harusnya sih jatuh ya. Kenapa nggak jatuh ya? Sebentar. Harusnya jatuh. Aktif. Salah. Coba. Kalau ini aktif, oh nggak ngaruh. Aktif. Kita balik lagi ya. Coba pas aktif, kan seperti ini. Oh iya. Kita shift ke sini. Sorry, lantai juga ikut. Terminusnya mati. Nah. Oke. F3. Rigid. Body aktif mungkin. Oh, jadi gitu. Pecah. Kok bisa seperti itu? Dynamic. Collision-nya nggak ada. Tambahin collision mungkin. Oh, ini. Saya lupa lagi. Jadi ini ya. Misalnya ini kayak aktif. Kemudian ini kalau collision-nya mesh. Oke. Kemudian dipilih sini. F3 lagi. Rigid body. Rigid. Ya, copy from active. Jadi hancur ya. Oh, soalnya aktif. Ini pasif. Mesh. Oh, itu udah bener lah. Ini aktif harusnya. Mesh. Bisa gitu ya, ngebug nih kayaknya. Harusnya nggak seperti ini sih. Harusnya tidak seperti ini. Jadi satu-satu mungkin ya. Kita ubah jadi mesh. Di shape-nya di mesh. Itu kan, bener kalau gini itu. Yang tadi pada pecah kenapa itu? Mesh. Kemudian yang ini juga mesh. Shape-nya collision. Collision itu tabrakan. Jadi kalau nggak ada collision berarti artinya tembus seperti itu. Kemudian yang bolanya juga mungkin mesh. Nah, itu kan udah bener nih kalau gini. Nah, sudah nyambung semuanya. Nah, kita pengennya kan nabrak ke kotak ya. Coba ya. Kita geser semuanya ini. Oh, ini nggak ngikut. Geser ke sini mungkin.
Kemudian kita taruh kursornya ke sini. Di sini, di atas sini kita ganti. Oh, ada yang masuk. Di transform pivot point, ganti ke 3D cursor. Biar bisa rotasi. Coba kita play. Udah benar. Nah, kan masih tembus ya, soalnya si kotaknya belum dikasih sifat. Tuh. Ini panas ini komputernya. Ada yang masuk, bentar saya terima. Sampai di sini ada yang ditanyain? Oke, aman ya. Terus kemudian si kotaknya kita kasih sifat juga. Kita pilih kotaknya semuanya ya. Seperti ini. Sorry. Satu aja. Kita pilih satu aja. Ntar ini. Nah, kita pilih satu aja. Kita kasih rigid body juga. Kalau misalnya aktif, ya rigid body yang aktif, sama seperti tadi, nanti jatuh ke bawah. Seperti itu. Dan kita, benar sih sebenarnya aktif. Udah benar kalau yang ini. Tapi ini harus shape-nya mesh. Kemudian kita pilih semua, ini, kemudian ini. Di shift. Bukan seperti itu sih. Nah, pokoknya yang kuning inilah, ini. Yang kuning harus ini. Kemudian F3 ya. Tuh jadi jatuh semua. Soalnya si lantainya belum dikasih fisik juga. Fisik. Yes, lantainya kita kasih rigid body juga, tapi pakainya mesh. Wow, jadi hancur. Tapi itu ya gitulah. Apa namanya? Jadi hancur duluan sebelum bolanya jatuh. Soalnya saya bikin nggak pakai array sih, kan ada modifier array ya buat ngerapiin ini sela-selanya tuh, jadi tabrakan semua seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyain mungkin dari teman-teman? Silahkan. Kasih duri ini bagus harusnya. Kasih duri. Pintar aja lah. Satisfying ya ngeliatin simulasi seperti ini. Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin kita langsung ke yang berikutnya. Yang terakhir ya, yang air, simulasi air. Mungkin kita bikin objek baru aja. Ini belum saya save ya. Coba saya save. Saya save namanya kit body 2 mungkin. Seperti ini. Oke. Motion. Jadi nanti kita bikin apa namanya? Air seperti ini. Jadi kita mulai dari awal mungkin. Kita ke bikin baru, kita hapus semua seperti biasa. Kemudian Shift A, mesh plane. Ya. Harusnya nggak usah diubah. Kemudian kita langsung add modifier ocean, physics ocean.
di otomatis seperti ini. Oke. Nah, ini timeline ini penting di sini, timeline. Jadi kita besarin ya. Kemudian kita nyalain auto keying-nya kalau bisa. Jadi kalau kita play ini nggak ngefek apa-apa, nggak ada simulasi air karena kita belum kasih keyframe. Jadi kita misalnya di satu ya, klik satu. Jadi kita mouse-nya hover ke sini ke time ini, kemudian klik I sampai kuning ya, artinya itu apa ya? Keyframe-nya muncul di sini setelah kita klik I di sini. Atau misalnya kita nggak bisa sih kalau misalnya klik G doang. Soalnya G itu keseluruhan ya. Kalau di sini kan untuk modifier ocean. Jadi kita I di sini. Kemudian kita misalnya kita kecilin dulu frame-nya dari 100 biar nggak terlalu banyak. Kan masih ini ya, masih statik, belum berubah. Kita tarik ke 100. Kemudian type-nya mungkin kita bahas 10 mungkin. Jadi beda. Jadi air. Kalau pengen di loop, oh ya ini kan masih ini ya, interpolasinya. Interpolasi itu gimana ya jelasinnya? Jadi kayak coba ya klik kanan, kemudian iterasi mode. Kalau misalnya yang Bezier, kita kan default-nya itu Bezier. Jadi di detik pertama itu pelan, kemudian ke tengah itu cepat, kemudian pelan lagi. Itu kalau pakai Bezier interpolasinya. Tapi kalau misalnya linear itu statik, konstan atau konstan ya. Mungkin kita coba konstan dulu. Jadi sama kecepatan ombaknya dari awal sampai akhir sama mungkin. Oh kalau konstan ini ya kayak cuma berubah gitu dari titik, berarti linear mungkin. Jadi sama kecepatannya. Tapi coba ini kita ke 50. Sorry. Sininya ke 50. Kemudian yang awal ini copy biar ngulang. Biar ngeloop-nya backward tapi kita Ctrl C ya. Kita harus ke highlight dulu kuning. Dikuningin dulu, dipilih, klik C, Ctrl C, dan Ctrl V. Tapi ini balik sih. Jadi selesai langsung balik muter lagi. Reverse. Nggak apa-apa. Terus kemudian kita tambahin, ini banyak sih yang bisa diatur-atur di sini. Kita mungkin pengen ombaknya kita bikin sungai misalnya, kita bisa repeat ya, repeatnya misalnya terhadap sumbu Y misalnya, kita panjangin ke sana ya, atau ke X kita lebarin. Tapi saya masih sayang komputer saya soalnya. Coba segini aja dulu. Nah, sebanyak-banyak. Skill kita di waves ya, ombaknya bisa diatur-atur juga nih. Misalnya skillnya kita ubah coba jadi bergemuruh gitu ya. Misalnya ombak laut gitu. Wah, jadi kacau gitu, badai. Coba kita ke small wave-nya, kita atur juga. Jadi lebih lembut sih, tapi tetap aja tinggi ya ombak. Tapi kan ini nggak realistis ya, ombak laut nggak seperti ini. Kita pengennya mungkin ombak laut. Choppiness mungkin. Ya, benar. Choppiness. Kemudian wind velocity. Ini kecepatan anginnya. Kita bisa atur misalnya kenceng ya, angin ribut. 100 ms. Kurang kenceng.
tapi nggak apa-apa lah. Kemudian alignment-nya kita ubah juga. Coba direction-nya misalnya 5. Tuh. Ini nge-reverse soalnya ya tadi. Coba jangan di-reverse ya. Kita hilangin reverse-nya. 50. Nggak apa-apa lah, ngulang-ngulang. Tuh, seperti ini. Ombak. Tapi ini masih belum kayak ombak ya. Sebenarnya kita belum kasih tekstur. Oh ya, pertama kita tambahin formnya dulu. Seperti ini. Langsung kita ke tekstur. Kita masuk ke shading. Di shading. Ini masih putih seperti ini ya. Terus kita tambahin warna seperti ini. Misalnya warna dasarnya kita pengennya biru. Biru kehijauan harusnya. Kurang gelap sih. Kemudian kita kasih foam. Foam itu kayak putih-putih seperti itulah. Kalau di apa namanya busanya kan ombak ini ya, ombak laut itu ada kayak busa putih seperti itu. Kalau nggak salah yang mana ya? Lupa lagi. Shift A, kemudian di sini ya di node ini kita bisa ngatur-ngatur shadernya. Shift A, kita misalnya mix shader, terus tambahin lagi RGB, apa namanya atribut. Kayaknya segini doang ya. Ntar ada lagi kalau nggak salah. Mix shader sama apa ya satunya? Data. Mau izin ke belakang dulu ya. Baik, Kang. Oke, sambil nunggu Jundi ke belakang, ya teman-teman, kita sudah melewati UTS. Jadi nanti UAS-nya, proyek akhirnya akan berkelompok, maksimal 3 orang, tolong dipersiapkan. Nanti dicatat di WA Group, biar kita tahu, maksimal 3 orang ya, jadi berdua boleh. Sendiri juga boleh, silahkan. Tapi kalau bisa grup bikin short ya, short movie ya, nggak usah lama-lama lah, paling lama 90 detik ya. 90 detik itu kan semenit 30 detik ya. Tema lagi kita godok apa? Yang pasti materi akan semakin kompleks ya.
Jadi mohon diikuti, nanti juga ada rekaman kuliahnya juga, ya nanti upload ya hasil latihannya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, minggu depan bakal ada materi dari dosen industri ya, yang akan memberikan demo bagaimana memblend shooting real ya dengan 3D. Jadi praktik CGI. Jadi jangan sampai teman-teman lewatin. Dan sayangnya si dosen industrinya bisanya hari Jumat pagi ya. Jadi persiapkan ya. Kita kemungkinan jadwal kuliahnya digeser ke Jumat. Dan tidak hanya teman-teman yang ikut, nanti juga banyak ya mahasiswa saya pada ikut karena ini memang materinya langka ya, jarang sekali. Ya, seperti itu ya, informasi sementara. Silakan lanjutin. Baik, Pak. Baik. Jadi ya setelah itu setelah kita tambah mix shader, atribut ya ini kurang kelihatan mungkin, kurang besar. Itu mix shader ya. Jadi shift A mix shader seperti ini. Kemudian emission, shift A, kemudian cari emission, terus atribut. Kita coba kita campurin ke sini. Harus seperti ini ya. Atau coba ini ke shader. Color harus ke color. Name-nya dari tadi belum diatur yang di sini. Ini. Kita detailer ini kasih nama form. Kemudian di sini kita kasih nama form. Tuh. Oh ya, terus kemudian kita besarin mungkin. Terlalu besar. 0, misalnya 0,2. Ini kurang putih. 0,3 mungkin. Dan nutupin. 0,4. Terlalu putih. Oh, ombaknya mungkin kurang besar. Size-nya mungkin random seed, scale, small wave. Ya, seperti itu. Jadi, apa namanya, kita bisa nambahin ini. Form ya. Sebenarnya kurang putih. Ini kurang besar ya, objeknya. Coba scale. Tapi udah benar seperti ini prosesnya. Seperti itu. Choppiness. Kurang besar kali ya ini. Coba ke repeat. Atau ini kurang hitam mungkin. Warna lagi. Jadi ya, oh ya, lupa. Transmissionnya juga ditinggiin. Transmisinya di sini. Transmisinya ditinggiin. Mungkin seberapa? Segini. 0,3.
Ya, mungkin seperti ini sih. Tuh, ada kayak apa? Garis putih, garis-garis form-form seperti itu. Jadi tadi udah ya apa namanya simulasi dari rigid body, kemudian simulasi kain, kemudian simulasi air. Sebenarnya bisa kan ini kan harusnya laut tuh yang realistis tuh bawahnya juga seperti air gitu kan. Tapi bisa juga nanti apa namanya pakai apa ya? Pakai simulasi juga, tapi nanti tapi nggak di sini sih, tapi nanti lebih lama lagi soalnya. Jadi mungkin sampai di situ dulu sih untuk simulasi air sama yang lainnya. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kebingungan mungkin dari kawan-kawan. Sudah sampai warna, sudah sampai form dan yang lain-lain. Silakan kalau ada yang ditanyain, silakan. Mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman nyoba ya. Ini kan Nyoba praktikum ya, jadi kita Benar. demokan, setelah ini langsung teman-teman ikutin, praktekin. Nanti rekamannya langsung upload aja, Jun. Ya. Kita kasih kesempatan mereka untuk nyoba aja di sisa Baik, Pak. saja. Baik, kalau nggak ada yang ditanyain mungkin ya nanti seperti yang Bapak Irfan ini sampaikan tadi, kita langsung mungkin saya nanti akan cloud-nya ini saya kasih ke apa namanya di drive seperti biasa di cloud. Nanti kalau teman-teman bisa mencoba di rumah masing-masing. Baik, mungkin dari Pak Irfan mungkin ada yang mau ditambahin sebelum ini. Ya, jangan lupa upload hasil latihan hari ini, itu aja, supaya kerasa ya hasil pembelajarannya, karena kalau hanya melihat kan seolah-olah kayaknya bisa, tapi coba, seru kok, seru, bisa diikutin. Nanti setelah dicoba, teman-teman bakal paham sendiri aplikasinya bagaimana. Ini kan tricky ya, di bawahnya apa gitu, di atasnya apa, itu bisa diakalin nanti. Ya. Paling itu, kita nanti coba cek ya. Kalau ada yang mau ditanyain kan bisa lewat WA group ya, bisa langsung ke Jundi. Mungkin Ya. baru bisa tahu setelah nyoba. Jangan lupa ya bikin kelompok ya segera. Kalau nggak bikin berarti kita yang bikinin gitu. Seperti itu. Ya, ditutup aja itu. Baik, karena ini waktu sudah ini ya, sudah sore. Jadi mungkin saya tutup saja. Saya selaku asisten dosen. Terima kasih apabila ada salah kata dan ucapan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya.